Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Mantap sekali di segmen ketiga ini kita bakal membahas soal kiper bernama Ali Al-Habsyi, kiper negeri antah berantah yang pernah memukau Liga Inggris. Naskahnya dari Ade Marza ya. Ali Al-Habsyi mungkin adalah salah satu nama yang terdengar asing dalam sepak bola dunia. Kalau mungkin kita kan sering dengarnya Ali Sihasale. Ali Akbar. Siapa? Komedian ya? Iya, komedian. Nah, tapi jangan salah, ternyata dia pernah memukau Premier League pada periode 2010-an lah. Periode itu. Dia memang berasal dari negara antah berantah yaitu Oman. Salah satu negara kecil di wilayah Teluk. Tapi negaranya slow. Kenapa? Karena Oman. Oman. Ini naik ke Jamaika mereka itu. Namun sebagai penjaga gawang dia pernah menceritakan kesuksesannya bersama klub kecil Inggris bernama Wigan Athletic. Betul. Lahir di Muscat, ibu kota Oman pada 20 Desember 1981, Al-Habsyi ini sudah menyukai sepak bola sejak dan memainkannya di jalanan bersama saudara-saudaranya. Jadi dari lahir mungkin kayak itu dia bermain bola. Ya ini main bola hampir tiap hari, meski lapangan di sana tidak berumput. Nah, tidak ada akademi sepak bola yang proper di Oman juga. Di Oman, ya. Tapi ya ini main bola di jalanan dan itu tetap memberinya kekuatan. Jadi ada juga orang-orang yang berangkat dari sepak bola jalanan dan memang berkembang lebih dari pemain yang Main bola di akademi. Betul. Menariknya, dia tidak memulai sepak bolanya di bawah mister gawang. Waduh. Melainkan sebagai tukang kendang. Dia main sebagai ini gamelan. Melainkan sebagai striker ya. Oke. Soalnya tubuhnya tuh tinggi banget, Kak. Oke, cocok jadi striker. Iya. Nah, dia juga senang menyundul bola. Oke. Namun saudaranya menasehatinya untuk menjadi ustadz. Jauh ya. Karena dia Ali Al-Habsyi mungkin ya. Untuk menjadi seorang kiper gitu. Padahal dia tuh kan tinggi lah gitu badannya. Nah, Al-Habsyi ini juga pernah kerja sebagai pemadam kebakaran di Bandara Muscat. Nah, soalnya ini gagal masuk ke perguruan tinggi. Nggak bisa masuk lewat jalur hoki. Nggak bisa dong. Iya, jalur banget. Itu jalur hoki. Jalur hoki, betul. Enggak, apalagi mungkin ya juga ada jalur orang dalam juga di sana. Namun dia ini mengaku bisa belajar banyak dari profesinya itu, dari pemadam kebakaran. Ya. Nah, dari pemadam itu ia belajar untuk menjaga kebugaran fisik, meningkatkan kekuatan dan juga pengambilan keputusan yang cepat. Wah, benar juga ya, kalau di pemadam pasti belajarnya itu. Nah, sampai akhirnya ini ditemukan oleh John Burridge, mantan kiper IPL yang jadi staf pelatih timnas Oman. Al-Habsyi ini saat ini masih bermain di divisi 3 sebelum direkrut Al Mudaibi, salah satu klub terbesar di negara Oman. Setelah itu dia dipanggil baru ke timnas. Nah, sejak itu karirnya terus meningkat sehingga ia mendapat peluang ke Eropa. Untungnya ada staf tadi pelatih timnas si Oman. John Burridge tadi ya. Dan yang menarik, Kak, si Al-Habsyi ini hampir ke Manchester United. Wah. Jadi Burridge ini bilang kalau ia tuh bisa main di EPL sebenarnya. Al-Habsyi, kamu tuh bisa main banget lah di Premier League. Iya. Habsyi ini nggak percaya, Kak. Karena Liga Oman ini cuma Liga Amatir. Wah. Untungnya Liga Amatir, bukan Liga Amabir. Waduh. Soalnya haram. Liga sama Amabir. bir. Nggak boleh. Beda dong. Pada kenyataannya, Burridge rupanya benar-benar menepati ucapannya itu. Wah, keren ini. Betul. Al-Habsyi pun mendapat kesempatan trial bersama Manchester United. Hebatnya, Ferguson pun tertarik pada bakatnya. Gila. Namun, ia ini tidak mendapatkan izin kerja di Inggris. Itu saya. Dan untungnya ia mendapatkan izin menjawab. Soalnya PNS. Jadi kan kalau mau itu Enggak izin dong, bertanya, cuma izin beda. menjawab. Ngasih cuma kudu Beda. izin segala. Wah, kebayang dia kalau jadi kiper di MU ya mungkin tuh? De Gea mungkin ada saingan. Nggak akan jadi, Iya. De Gea nggak akan datang. Legasinya kalau iya dia. betul, tergantikan oleh Al-Habsyi. Tapi si Al-Habsyi ini tidak patah arang. Betul. Dia terus si Burridge-nya tidak pernah patah arang. Dia terus meyakinkan si Al-Habsyi untuk tetap bermain di IPL. Di IPL, Nah, ya. saat berfoto di Old Trafford, dia ini berkata, "Saya yakin suatu hari nanti kamu akan bermain di stadion ini." Kenang sang si Al-Habsyi. Burridge. Jadi si Burridge masih tetap optimis nih. Benar-benar. Nah, pada akhirnya di usia 22 tahun Al-Habsyi ini mengawali karir di Eropa bersama Lyn Oslo, yaitu klub Norwegia. Nah, bermain selama 3 musim, dia juga sempat menembus final Piala Norwegia di tahun 2004. Tetapi periode ini ternyata hanyalah satu batu loncatan karena pada Januari 2006 tawaran datang dari Premier League. Dan sang kiper bergabung akhirnya ke Bolton Wanderers. Dan soal batu lompatan ini mirip kayak SDN. Kenapa tuh? Chelsea, Real Madrid itu batu loncatan sebelum dia bisa ke Persib. Untuk akhirnya bermain di klub impiannya. Itu impian. Dan ditendang oleh pemain siapa? Siapa yang kecil-kecil? Iya.
untuk ribut di liga paling panas di dunia. Aduh, kocak. Meski hanya sebagai kiper cadangan, namun Al-Habsyi tidak pernah menyerah. Oke. Setiap hari dia mendengar lagunya The Massive. Tahun-tahun itu sih iya ya. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan menyerah. Ia bertemu Jussi Jaaskelainen yang merupakan kiper utamanya Bolton. Oke. Dia pun belajar dari si Jussi ini untuk bekerja keras. Padahal kalau mau bekerja keras mah belajar aja dari tukang sapu. Oh, kenapa tuh? Tukang sapu padang pasir. Wah, itu udah bukan kerja keras lagi tuh. Aduh. Kerja kerasnya berbuah hasil setelah Roberto Martinez yang menangani Wigan memintanya untuk bergabung. Karena kiper utama mereka mengalami cedera. Wah, dan ini yang membuat dia jadi salah satu kiper top Eropa atau ya di Liga Inggris karena dia ini sempat menjuarai juara Piala FA. Sempat juara Piala FA. Setelah memenangkan Piala Teluk 2009 bersama Oman, Betul. kiper terbaik Arab dan kiper terbaik Liga Norwegia 2004 itu direkrut Wigan dengan status pinjaman pada 2010. Nah, Al-Habsyi pun menjawabnya dengan penampilan terbaik. Dia bermain dalam 34 pertandingan Premier League hingga menjadi pemain terbaik Wigan musim itu. Berarti emang jago. Berarti emang jago kan? Al-Habsyi ini Berarti itu kan pertahanannya juara kan. Nah, musim berikutnya bahkan statusnya dipermainkan oleh pihak klub karena kan dia statusnya jualan Bolton. Nah, Al-Habsyi pun dikenal sebagai spesialis penakluk wanita. Wah, kenapa? Penakluk penalti, sorry. Penakluk penalti dong. Setidaknya sekitar 50% penakluk wanita mah Irwansyah. Dan juga. Setidaknya sekitar 50% penalti yang dihadapinya sejak bergabung dengan Wigan berhasil dipatahkan, Kak. Gila, 50% Termasuk ya. para penendang top kayak misalnya Robin van Persie, Carlos Tevez, Javier Hernandez sampai Mikel Arteta bisa ditahan tuh sama dia penaltinya. Berkat penampilan yang luar biasa itu, dia sempat dikabarkan menarik perhatian klub-klub besar, Liverpool dan Arsenal. Keren. Saking bagusnya penampilannya itu, dia juga kalau udah pensiun dikabarkan menarik angkot. Enggak, menarik perhatian orang, bukan menarik ini, setoran. Musim 2012-2013 menjadi puncak karir Al-Habsyi di Inggris. Dia berhasil membawa Wigan menjuarai Piala FA. Keren. Nah, sayangnya di final sang kiper malah di bangku cadangkan. Malah jadi bangku cadangan. Nah, setelah emang waktu itu Martinez lebih memilih penjaga gawang muda Spanyol, Joel Robles, yang baru datang dengan status pinjaman. Dan si Robles ini tuh, Kak, jadi kiper utamanya Everton. Waktu Everton dilatih sama Roberto Martinez. Betul, emang ada orang dalam di sini Robles kayaknya. Iya, Akhir musim itu Wigan malah degradasi juga ke Championship, di mana Al-Habsyi masih bertahan selama 2 musim. Nah, sempat dipinjamkan ke klub Championship lain yaitu Brighton, yang juga di paruh kedua 2014-2015. Ya ini lalu pindah ke Reading yang juga bermain di kompetisi sama pada 2015. Ke perpustakaan. Bukan, ini bukan membawa cara harfiah. Jadi emang setelah itu dia berkutatnya di Championship aja. Championship. Nah, Al-Habsyi tampil selama 2 musim dan memenangkan penghargaan pemain terbaik klub Masih secara jago beruntun. juga. Masih jago juga. Ini antara emang pemain belakangnya bodoh. Karena kan kalau De Gea kemarin kenapa dia jadi pemain terbaik MU? Karena emang di belakangnya kurang ya. Nah, akhirnya dia bergabung dengan Al Hilal di Arab Saudi sebelum pensiun di West Bromwich pada 2020. Oh, saya jadi ingat juga, Kak. Kalau nggak salah, Oman ini tuh pernah tanding lawan Indonesia di 2010-an gitu lah. Terus ada orang yang turun gini, Kak, di GBK tuh. Turun masuk lapangan, dia dribble bola, kipernya tuh si Al-Habsyi ini. Wah, ternyata kita sempat ketemu di Jakarta sama si Al-Habsyi. Menarik ya, kayak. Iya, betul. Dan ternyata si Al-Habsyi itu bukan cuma kayak sekedar ada gitu, tapi ternyata di setiap klub dia tuh hampir selalu jadi pemain terbaik di gitu. sana. Itu tadi ya pembahasan kami soal banyak banget ya tadi segmen 1 sampai segmen 3 dari Messi, terus Ali Al-Habsyi, terus apa? Saudi Premier League. Nah, tayangan ini ada di YouTube-nya Liga.id, jadi kalau ketinggalan Anda bisa mengaksesnya di sana, yang di TV nggak ditonton gitu. Iya, TV tonton juga dong. Jangan lupa terus menyaksikan Propaganda, program suara untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam perjuangan. Jangan menyerah. Ya.